never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez tetap optimistis tatap MotoGP 2023, meski hasil tes pramusim mengecewakan. Sang pembalap Repsol Honda itu perlu menunggu 5 hingga 6 balapan untuk mengetahui targetnya. Sebelumnya, Marc Marquez sempat disebut-sebut akan kembali dalam perburuan gelar juara dunia 2023. Sebab, sang pembalap asal Spanyol sudah hampir sepenuhnya pulih dari cedera yang membuatnya kesulitan untuk bersaing sejak 2020 silam. Namun demikian, motor yang dirancang oleh Honda untuk musim 2023 nyatanya tak sesuai harapan. Marc Marquez menyebut bahwa dirinya tidak merasakan perubahan dari motornya, ketika melakoni tes pramusim di Portugal pada 11-12 Maret tahun 2023. Pada tes hari kedua, Minggu tanggal 12 Maret tahun 2023, Marc Marquez hanya finish di peringkat ke-14. Itu tentunya merupakan kabar buruk jika dia ingin kembali bersaing untuk gelar juara dunia pada musim ini. Namun begitu, The Baby Alliance menolak untuk putus asa. Dia mengaku akan tetap bekerja keras untuk meningkatkan kualitas motornya. Soal bersaing untuk gelar juara dunia, Marquez mengaku butuh 5 hingga 6 balapan untuk mengetahui targetnya. Tentu, kami perlu percaya dan pada saat ini semua pembalap sama-sama memiliki 0 poin di klasemen. Setelah 5 atau 6 balapan nantinya saya akan paham di mana diri saya yang sebenarnya, kata Marquez, dilansir dari Crash. Namun memang benar, kami perlu melakukan perubahan, kami perlu untuk terus berkembang, tapi kami tak boleh memulai musim dengan mentalitas negatif, tambahnya. Pembalap berusia 30 tahun ini menggarisbawahi tentang perlunya untuk menjaga mentalitas positif menjelang dimulainya musim. Meski raihannya cukup minor di tes pramusim, tapi bukan berarti itu tidak bisa diperbaiki. Semangat Marquez memang layak diacungi jempol, perebutan mahkota juara musim ini bakal semakin seru. Apalagi dengan makin moncernya para pembalap Ducati. Mencoba untuk menemukan yang terbaik dan jika Anda perlu bersaing untuk 5 besar, maka perjuangkanlah. Jika Anda perlu bersaing untuk 10 besar, maka perjuangkanlah. Ini akan menjadi kunci pada musim ini, sambung Marquez. Jika Anda memulai musim dengan mentalitas negatif, maka itu akan menjadi musim yang sangat penting dengan 42 balapan, pungkasnya. Sementara itu, pembalap Repsol Honda, Joan Mir, mengeluarkan unek-uneknya soal masalah pada motornya selama tes MotoGP Portimao. Alarm bahaya Honda masih berdering setelah hasil yang kurang memuaskan dalam tes pramusim terakhir di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, akhir pekan lalu, 11-12 Maret tahun 2023. Dua pembalap Repsol Honda, Marc Marquez dan Joan Mir, masih belum percaya diri untuk bisa bersaing di posisi depan. Mir yang sebelumnya tidak banyak berkomentar, kini menumpahkan rasa tidak puasnya terhadap masalah pada RC213V 2023. Kendati menjadi pembalap Honda dengan catatan waktu terbaik saat tes MotoGP Portimao, juara dunia 2 kali itu gerah dengan karakter mesin yang terlalu agresif. Penyaluran tenaga yang kurang halus menyulitkan Mir dalam mencegah wheelie, atau kondisi ketika ban depan terangkat sehingga mengganggu akselerasi. Selama latihan start, saya mengalami wheelie sehingga hampir mengira RC213V saya akan lepas landas seperti pesawat, keluh Mir dikutip bolasport.com dari Speedway. Saya tidak melihat ada masalah pada bagian elektronik seperti yang terjadi pada karakteristik mesin yang terlalu agresif, lanjutnya. Masalah itu dikombinasikan dengan kurva torsi pada motor pabrikan berlogo sayap tunggal yang disebut brutal, disebut berbeda dengan karakter mesin motornya yang dulu yaitu Suzuki. Mir harus bekerja keras untuk menyesuaikan gaya berkendaranya, terutama dengan wheelie. Dengan paket aero yang saya gunakan ini, saya kesulitan membuat ban motornya kembali ke aspal. Perkembangan torsi Honda sangat kompleks sehingga saya masih kesulitan menyesuaikannya dengan gaya berkendara saya, ujar Mir.